Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah-ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, dan persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online ataupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, di RP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul 8:30 pagi, di OT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore, ibadah khusus wanita The Significant Woman setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Ibadah spesial Natal IRC Sawangan pada hari Minggu 20 Desember 2020. Bagi Anda yang rindu untuk memberi persembahan Natal, dapat transfer ke rekening sebagai berikut. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GPI Sawangan di nomor 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan, kembali kita pada hari ini bisa melaksanakan ibadah saudaraku. Meskipun masih melalui online, tapi saya percaya ketika kita mempersiapkan yang terbaik untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saudaraku. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita saudara. Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, betapa kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami bisa melaksanakan ibadah Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami ingin bersepakat bersama-sama, berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk Gembala pembina kami, Bapak Niko beserta dengan keempat wakilnya Tuhan Yesus. Gembala rayon kami Tuhan, Pak Yongki beserta dengan kedua wakilnya Tuhan.
Dan gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Riza Solihin. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan terus sempurna untuk para pemimpin rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesehatan, hikmat yang baru terus Tuhan berikan kepada pemimpin rohani kami. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa yang kami cintai Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan juga sempurna untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami ingin senangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada yang melebihi-Mu di dalam hidup ini Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan, ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu.
Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sekali lagi panggil namanya. Angkat kedua tangan kita, saudara. Katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun, bahkan melebihi apapun yang ada di dunia ini, Tuhan. Yesus, hanya Kau Engkau yang kami percaya. Hanya Engkau. setiap Waktu tiada lain yang ku andalkan selain
tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sambil ingat kebaikannya, saudara. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas. Ingat kasihnya. Kasih Ingat, Tuhan saudara. tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Jangan lupakan kebaikannya. Ingat kasihnya, saudara. Bagaikan Ingat setianya dalam hidup kita. samudra, Yes, Lord. begitu Kami gak akan dalam lupa, Tuhan. kasih Kami Tuhan gak akan lupa tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari bersama-sama angkat tangan kita, saudara. Katakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu, Tuhan, dalam hidup ini, Tuhan, dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Oh, sekali lagi bersama-sama. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung. Pertolongan tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu, sekali lagi katakan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan, ucapan syukur kita karena kasih-Nya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat setia-Mu di dalam sepanjang hidup kami. Kami melihat kasih setia-Mu di setiap musim dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami tidak ragu, kami tidak bimbang. Engkaulah pertolongan kami. Sebab pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Datang dari-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Yang setuju sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara kita terus bersuka cita hari ini saudaraku. Amin. Karena kita punya Allah yang dahsyat saudara. Yes.
Kita mau terus mengucap syukur, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita mau terus menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala, saudara. Come on. Yuk sama-sama katakan, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sorakan, terus tepuk tangan di atas kepala, saudara. Yes, haleluya. Oh yeah, yeah. Thank you Lord. Mari bersama-sama sekali katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Yes. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes. Haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini, Tuhan. Yuk sambil angkat kedua tangan bersama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari terus kita dalam hadirat Tuhan, kita mau sembah Dia, Saudara. Ora labaya syakana mayara labaya. Ora labaya syakana mayara labaya labaya. Mari kita sekali lagi sembah Dia, Saudara. Oh ya labaya syanu. Kami menyembahmu, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembahmu. Oh, haleluya, Jesus. Di dalam situasi seperti ini, kita semua tak tahu kapan ini kan berakhir. Tetap kuat, tersenyum dan bersyukur. Tuhan pasti tak akan meninggalkan kita semua. Katakan hanya berharap
kepadanya, berlutut berdoa, dan hidup menurut ketetapannya. Satu yang pasti, kasih-Nya tak berkesudahan. Dia Bapa yang setia kepada anak-anak-Nya, selalu sertai setiap langkah hidup kita. Kesetiaan-Nya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Mari sama-sama kita katakan, di dalam situasi seperti ini, kita semua tak tahu kapan ini kan berakhir. Tetap kuat, tersenyum dan bersyukur. Tuhan pasti tak akan meninggalkan kita semua. Amin. Hanya berharap kepadanya, berlutut berdoa, dan hidup menurut ketetapannya. Satu yang pasti, kasih-Nya tak berkesudahan. Ya Bapa yang setia kepada anak-anak-Nya, selalu sertai setiap langkah hidup kita. Kesetiaan-Nya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Satu yang pasti, kasih-Nya tak berkesudahan. Ya Bapa yang setia kepada anak-anak-Nya, selalu sertai setiap langkah hidup kita. Kesetiaan-Nya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Mari sambil angkat tangan katakan, satu yang pasti, kasih-Nya tak berkesudahan. Dia Bapa yang setia kepada anak-anak-Nya, selalu sertai setiap langkah hidup kita. Kesetiaan-Nya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Kesetiaan-Nya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Kesetiaan-Nya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin untuk setiap kami Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar setiap apa yang difirmankan Tuhan dapat tertanam di hati kami dan bertumbuh. Dan terlebih kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kembali jemaat Tuhan IRC yang sangat saya kasihi, dan lebih daripada segalanya Tuhan mengasihi Anda.
sekali lagi kita akan membahas satu tema besar, yaitu adalah relationship. Yang nggak tahu kenapa sekian bulan terakhir Tuhan wahyukan kepada saya dan sudah disampaikan dalam tema yang pertama adalah toxic love. Itu jelas berbicara soal hubungan. Terus beberapa minggu kemudian kita membahas mengenai klik, mengenai chemistry. Dan sekali lagi hari ini kita akan membahas, yaitu inti daripada 30 menit mendatang adalah satu tema besar mengenai hubungan yang saya berikan judul tidak berat. Kata tidak berat hanya muncul satu kali dalam kitab suci, yaitu adalah kitab suci yang ditulis oleh Yohanes, di mana Yohanes dengan jelas bahwa surat ini dibuat untuk pembaca orang Kristen, orang percaya yang sudah dewasa. Nah, kita akan belajar kata yang satu kali muncul, yaitu tidak berat untuk melakukan perintah Tuhan. Saya percaya semua Anda akan diberkati hari ini, keluarga besar IRC Sawangan. Nah, saudara, sekarang tolong ketik di live chat satu kata, tidak berat. Bukan hanya sekedar untuk Anda ketik, tapi saya yakin ketika Anda ketik di live chat, tidak berat, itu akan menjadi sesuatu rema untuk Anda, untuk hidup kita. Amin. Hari ini yang kita akan bahas adalah 1 Yohanes. Yohanes adalah salah satu saudara daripada Yesus. Dan surat Yohanes ditujukan untuk orang percaya Yahudi tentunya, yang telah dewasa. Maka perikop yang diberikan 1 Yohanes 5 ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Jadi jelas bukan karena usaha, bukan karena upaya kita menjadi anak-anak Allah, kita lahir dari Allah, tetapi ada kerjasama, ada respons, yaitu adalah iman. Karena bagaimanapun kasih karunia tidak bisa bekerja sendirian. Walaupun kita punya Allah yang berkemampuan dahsyat. Ya, kita punya Allah yang berkemampuan hebat. Itu arti kasih karunia. Tapi bagaimanapun juga membutuhkan respons. Nah, kita akan lihat 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3 saja. Indah. Ada satu kata yang membuat saya terganggu sekian tahun, tetapi di hari terakhir menjadi terbuka. Dan saya bersuka cita adanya. Yuk kita akan pelan-pelan pelajari 2 ayat ini. Demikian firman Tuhan. Inilah tandanya. Inilah buktinya. Yang mana kata ini seringkali diumbar dalam sebuah hubungan. Hubungan pelayanankah, keluargakah, perkawinankah, pertemanankah. Buktikan dong komitmennya melayani. Buktikan dong cintamu kepadaku. Buktikan dong mana perhatiannya. Buktikan dong mana apa yang kau katakan itu benar adanya. Kata bukti seringkali kita umbar. Nah, perhatikan, inilah tandanya, inilah buktinya. Bahwa kita mengasihi anak-anak Allah harus ada bukti. Buktinya adalah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Yang menarik perhatian yaitu adalah ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, kata tidak berat itu bertahun-tahun mengganggu saya. Walaupun setelah saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala, jadi pengkhotbah sekalipun. Apa iya perintah-perintahnya yang sekian ratus itu tidak berat?
Yang mana sering kali kita dalam doa saja, saya ini orang yang berdosa. Saya ini orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Saya ini orang yang terbatas. Apa iya untuk kita melakukan perintah-perintahnya? Yohanes berkata kepada pembacanya, orang percaya, yang tentunya konteksnya adalah orang Yahudi ketika itu, yang sudah dewasa, berkata tidak berat. Ini sesuatu pertanyaan yang sangat mengganggu di hari terakhir. Tetapi di awal Oktober yang lalu, ada sebuah kejadian dalam hidup saya yang mengubah, dan itu wahyu menurut saya. Itu wahyu menurut saya. Akhirnya saya bisa mengerti dua ayat ini. Yaitu pada satu malam, saya bersama dengan keluarga makan malam. Tiba-tiba ada sebuah obrolan. Pak, Ma, Stephen, menantu saya harus secara teratur ke Bali. Seingat saya sudah 2-3 kali, mungkin ini yang keempat, karena ada proyek yang harus dari waktu ke waktu dikontrol. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul, iya, untuk kali ini nggak mau pakai pesawat karena akan bersama dengan Belle dan dengan 2 cucu, yang tentunya juga akan membawa 2 pembantu. Jadi kita mau naik mobil aja. Tiba-tiba Belle celetuk, Papa Mama mau ikut nggak? Istri saya langsung yes ikut, apalagi Kesia. Aku ikut, asik banget. Tapi tiba-tiba setelah itu mereka berkata, mana mungkin Papa mau. Mana mungkin Papa mau untuk perjalanan pakai pesawat aja yang sekian jam, buat Papa itu berat. Apalagi ini harus ke Bali, walaupun bisa mampir dulu ke Cirebon kah, bisa mampir dulu ke Semarang kah, atau ke Solo kah. Tetapi tetap yang terbayang buat saya itu perjalanan pasti berat. Tapi sedemikian rupa mereka persuasif mempengaruhi saya. Wah, indah Pak, kiri kanan perjalanan itu menyenangkan. Ini tol, kalau dulu 2 malam 2 hari, sekarang cuman sampai langsung Probolinggo. Dari Probolinggo ke Banyuwangi udah dekat Pak. Nanti kita nyebrang karena nggak macet karena pandemi, tenang aja. Nanti dari Gilimanuk ke Bali juga perjalanannya indah. Di sebelah kanan kita akan lihat pantai. Yang aku berkata, tetap buat Papa berat. Apa iya, saya bilang, Kesia, kamu mau setirin? Apa iya, Ma, kamu yang mau setirin? Kan Papa yang setir. Saudaraku, saya berkata berat, tapi sedemikian rupa mereka mempengaruhi yang sampai pada sebuah titik saya berkata, oke, kita pergi. Saya cari informasi seorang teman 17 jam. Saya mendapatkan informasi seorang teman 20 jam. Saya langsung membayangkan ini berat, dan beberapa hari sebelum kami berangkat, saya dan istri bilang di grup WA keluarga batal. Dan tiba-tiba ada chat yang mana diketik sendiri oleh cucu saya Kayla, usia 8 tahun. Aku sedih kalau Grandki sama Mima batal. Akhirnya dia pakai voice note dan berkata, pergi dong sama aku gak bakal pergi kalau Grandki sama Mima gak pergi. Dan setelah itu dia chat di bawahnya dengan emoji menangis. Dan akhirnya istri saya dan saya berkata, yuk kita pergi demi cucu. Apa yang terjadi? Kami berangkat Sabtu malam jam 8 malam. Di mana kami istirahat? Bukan di Semarang, bukan di Cirebon, bukan di Solo. Kami beristirahat, tidur ayam 2 jam di rest area. Dan Anda tahu kami sampai ke Bali 27 jam. Jadi tidak 17 jam, karena setiap rest area ada saja yang kencing. Setiap rest area ada saja yang mampir. Dan apa yang terjadi? 27 jam. Sampai Bali kita harus recovery sedemikian rupa. Padahal di sana 5 malam. Saya pulang tidak langsung menuju ke Jakarta, karena ada pelayanan 3 malam untuk beberapa gereja tatap muka di Surabaya. Dan setelah saya sampai pulang di rumah, puji Tuhan, dan saya dalam hati berkata, kalau ada yang ajak saya lagi ke Bali, saya pasti mau. Ternyata tidak berat. Dan apa yang membuat tidak berat? Perhatikan, ini penting. Yang membuat tidak berat adalah
karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang saya cintai. Itu penting. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Apa saja yang kita lakukan bersama dengan orang-orang yang kita cintai tidak berat. Itu penting. Nah sekarang teman-teman tolong yang mengikuti ibadah ini Premier, live chat sekarang. Semua Anda live chat, bukan berkata amin, bukan berkata wow, tapi berkata apa saja yang kita lakukan bersama dengan orang yang kita cintai tidak berat. Itu penting. Maka Alkitab bahasa Indonesia masa kini lebih jelas. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga berkata, sebab mengasihi Allah, mengasihi yang kita cintai, berarti kita dimampukan untuk taat kepada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Dan lebih daripada segalanya, pasal sebelumnya Yohanes berkata bahwa kita mengasihi karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah saya studi Alkitab, kata kasih di sini. Dan New Living Translation dengan jelas berkata bahwa we love each other, kita mengasihi sesama. Perhatikan, sesama itu siapa? Pertama, diri sendiri. Maaf, yang pertama Tuhan. Yang kedua, diri sendiri. Yang ketiga adalah orang yang di sekitar kita. Itu sesama. Dan apa yang terjadi ketika kita love each other? Kita pasti dimampukan karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah saya kembali akhirnya dibukakan hal ini. Dan kata kasih sendiri dalam Alkitab kita, paling tidak kata kasih muncul 853 kata. Kata mengasihi muncul 140 kali. Kata cinta muncul 115 kali. Yang semua kata ini dalam bahasa Inggris cuma satu kata, love. Bahasa Indonesia ada 3 ekspresi. Mengasihi, kasih, cinta. Tapi bahasa Inggris satu, yaitu adalah love. Nah, kalau kita mengasihi, yang mana Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Saya selidiki, ternyata menggunakan kata agapao. Menggunakan kata agape. Jika Allah agape kepada kita, maka kita akan dimampukan agape kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan juga kepada orang yang di sekitar kita. Dan semua kita tahu, saya cuma mau mengingatkan kembali saja sedikit. Ada 4 kata Yunani yang dipakai, dan 4 kata ini juga berlaku atas kehidupan manusia. Yaitu adalah eros yang pertama. Apa itu eros? Kasih yang bermuatan emosi, bermuatan nafsu, bermuatan perasaan, kehangatan. Ini biasanya orang yang jatuh cinta dengan lawan jenis yang mungkin kalau hari ini sesama jenis. Maaf. Mungkin hari ini sesama jenis. Ada nafsu, ada emosi, ada yang namanya perasaan. Tetapi saya berani bilang sekuat-kuatnya eros tetap rentan. Buktinya apa? Ada perceraian. Buktinya apa? Ada perselingkuhan. Buktinya apa? Ada pengkhianatan. Rentan. Yang kedua, yaitu kasih filia. Apa kasih filia? Muncul beberapa kali dalam Alkitab. Tidak seperti eros, tidak pernah muncul dalam Alkitab. Karena itu ada kata dasar dari erotik, kata dasar dari erotis. Tidak pernah muncul dalam Alkitab. Kata filia beberapa kali muncul. Kasih persaudaraan. Tetapi kasih persaudaraan pun itu ada emosikah, ada perasaankah, ada kesetiakawanankah, tetap rentan. Buktinya apa? Ada perpecahan di gereja. Yang semula berkata, kau saudaraku, kau keluargaku, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Wah, dengan senangnya kita bergandengan tangan. Buktinya apa? Ada perpecahan di gereja. Buktinya apa? Satu dengan yang lain saling sikut. Storge tetap rentan.
Yang ketiga yaitu adalah filia. Yaitu adalah storge. Storge itu adalah kasih yang ada ikatan darah. Ayah dengan anak, persaudaraan yang ada hubungan darah, keluarga sekalipun tetap rentan. Buktinya apa? Ada perceraian. Buktinya apa? Ada anak bunuh ibunya. Buktinya apa? Ada seorang bapak yang perkosa anaknya. Jadi yang namanya eros, yang namanya filia, yang namanya storge tetap rentan. Kata storge beberapa kali muncul dalam Alkitab, tetapi yang dominan yaitu adalah kata agapao. Saya pernah baca buku mengenai kata kasih, udah panjang lebar diuraikan, berbab-bab diuraikan, sampai pada sebuah titik penulisnya berkata begini, ternyata kasih agape tidak bisa diuraikan dengan kata-kata yang tepat. Nges maca sakian halaman iPad teh. Katakan bersama dengan saya iPad teh. Jangan ditulis di live chat iPad teh. Ternyata tiba-tiba itu penulis aku udah baca sekian lama. Ternyata berkata tidak ada yang bisa mewakili kata-kata agapao itu apa. Tapi saya bisa mencoba merenungkan, saya sampai pada sebuah titik kata, yang kata ini bukan terminologi Kristen, terminologi agama saya yang lama. Satu kata yaitu adalah ikhlas, itu adalah agapao. Apa itu ikhlas? Tidak menuntut syarat. Anda hari ini mau ibadah pakai celana pendek, tetap dia tidak menuntut syarat. Mungkin gembala menuntut syarat, harus rapi, harus necis, harus seperti ini. Tetapi dia tetap agapao kepada Anda. Mungkin hari ini Anda sambil mengikuti ibadah ini, sambil lihat emoji, sambil tiktokan, lihat tiktok orang, komenin, sambil dengar khotbah, kan gak apa-apa, kan gak harus. Yang penting kan ibadah. Tetap Tuhan mengasihi Anda. Anda yang sebentar mengikuti ibadah, di skip dulu. Ke toilet, di skip dulu, baca WA, di stop dulu, lakukan apapun. Saudaraku, tetap Tuhan marah, ikhlas, karena tidak menuntut balas kepada Anda. Itu agapao. Kata ikhlas jarang kali digunakan dalam terminologi Kristen, tapi di agama sepupu, agama saya yang lama, kata ikhlas itu sering kali dikatakan. Ya nges we ikhlas atuh. Aing nges meremang nges we ikhlas. Ulah nuntut deui nges we ikhlas. Itu kata sering kali diucapkan. Tidak menuntut balas, tanpa syarat. No condition, unconditional. Ikhlas. Itulah gambaran daripada kasih. Tetapi perhatikan, Tuhan tidak dapat mengubah kehidupan manusia. Padahal Tuhan begitu mengasihi manusia. Tanpa manusia sendiri itu benar-benar mencintai Tuhan. Saya berani bilang, ketika Anda jatuh cinta, Anda jadi budak cinta, Anda menjadi generasi bucin. Millennials berkata, lu bucin banget sih sama pacar lu bucin banget sih sama cowok lu, apa yang dibilang cowok lu pasti mau. Bucin, budak cinta. Manusia bisa dengan sendirinya berubah. Karena Tuhan yang terlebih dahulu memberikan agapao kepada kita. Dan apa yang terjadi ketika kita benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan, dengan sendirinya, Tuhan pasti ubah kita. Karena ada faktor jatuh cinta. Ini penting. Karena orang yang jatuh cinta, hatinya akan terbuka lebar. Apa saja yang dikatakan oleh orang yang dicintainya, apa saja yang diinstruksikan oleh yang dicintainya, datang dalam hidupnya, pasti perintahnya dikerjakan. Yang semula nggak mungkin menjadi mungkin. Yang semula mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena budak cinta. Karena jatuh cinta. Perhatikan. Suami yang cinta abis-abisan kepada istri,
tidak akan pernah dapat mengubah istri, kecuali istri dengan sendirinya berubah karena dia mencintai suaminya. Penting. Tolong semua yang mengikuti ibadah ini, ketik di live chat, amin. Seorang suami yang cinta mati-matian kepada istrinya, tapi bertepuk sebelah tangan. Istrinya tidak sungguh-sungguh mencintai. Tapi kalau sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Apa saja yang diperintahkan oleh suaminya karena yang memerintahkan adalah orang yang dicintainya, maka dengan sendirinya dia akan melakukan perintah-perintahnya. Walaupun sepertinya tidak mungkin. Kata perintah dalam Alkitab ada 648 kali muncul dalam kitab suci. Sedangkan janji, peneliti berkata 1260 kali. Sedangkan mengenai nubuatan itu 800 kali muncul dalam Alkitab. Dan yang menarik adalah, next slide, kita akan lihat kasih tanpa perintah akan tumbuh liar. Tapi perintah dipisahkan dari kasih pasti menghancurkan. Anda mengasihi, sok welah bebas kemahdinya. Kasih tanpa aturan pasti liar. Cinta tanpa aturan pasti liar. Dan apa yang terjadi ketika seorang jatuh cinta? Apa saja akan dihisapnya karena cinta. Terbukti Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ini adalah contoh klasik yang luar biasa. Ada seorang nazir Allah, kekuatannya hebat, dimunculkan Tuhan karena bangsa Israel sudah 40 tahun, Alkitab berkata, berbuat jahat. Tapi bagaimanapun Tuhan mengasihi bangsa Israel. Lahirlah dari seorang keturunan Dan, Simson. Tapi Alkitab dengan jelas berkata dia jatuh cinta. Karena jatuh cinta, apa yang dikatakan Delilah, karena jatuh cinta, apa saja yang diperintahkan oleh Delilah dia lakukan. Tidak berat. Kenapa? Karena hati terbuka ketika seseorang jatuh cinta. Yang buruk, yang baik masuk tuh gak jelas. Kabeh we indah, kabeh we terasa seperti coklat, ngeunah we kabeh. Kenapa? Karena orang sedang jatuh cinta. Tapi kalau kita benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan, apa yang terjadi? Sama seperti Anda jatuh cinta dengan istri Anda, jatuh cinta dengan suami Anda, jatuh cinta dengan pacar Anda. Apa saja yang diperintahkan tidak berat untuk kita lakukan. Buktiin dong kalau lu cinta, besok gue harus ke airport nih jam 3 subuh. Kamu di rumah dong jam 1, bisa atau enggak? Bisa. Gitu. Kamu kan selama ini rambut kamu gondrong kayak begitu. Kalau kamu kan kita udah pacaran, kan kita gak enak sama keluargaku. Kamu potong dong rambut, bisa apa enggak? Bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena jadi budak cinta. Dan ketika Anda menjadi generasi bucin, yang mana cinta kita habis-habisan dengan Tuhan, yaitu adalah kasih yang semula, intensitas, prioritas, kualitas kita, Yesus. Apa saja yang diperintahkan ternyata tidaklah berat. Kita tidak akan berat untuk melakukan yang tidak harus kita lakukan. Nggak harus kita lakukan. Ibadah premier jam 10. Nggak apa-apa jam 12 siang juga kan nggak harus jam 10. Nggak apa-apa ibadah premier jam 10. Nggak apa-apa. Kita nanti juga ntar malam jam 2 subuh juga nggak apa-apa. Kan bebas. Nggak harus. Tapi kalau Anda cinta akan pelayanan Anda, cinta akan gereja Anda, cinta akan gembala Anda. Karena cinta nggak berat. Kita duduk manis, siap, udah mandi, pegang catatan, ikut memuji menyembah Tuhan. Jam 10 misalnya premier jam segitu, Anda akan lakukan, dimampukan, dan Anda berkata tidak berat ternyata. Kita melakukan yang tidak harus kita lakukan. Bahkan kita dimampukan karena cinta, jadi bucin, jadi generasi cinta. Kita melakukan perintah yang tidak mau kita lakukan. Bertahun-tahun gak mau puasa.
Ngapain sih puasa? Doa ya doa aja, biasalah. Nggak usah fanatik amat. Nggak mau aja. Perpuluhan nggak mau, pokoknya gue nggak mau. Emang kenapa kalau nggak mau? Apa yang terjadi? Saudaraku, kalau kita jatuh cinta, kita pasti bisa melakukan perintah. Tidak berat untuk melakukan perintah yang tidak mau kita lakukan. Tolong katakan amin. Dan semua Anda yang mengikuti live chat, ketik katakan amin. Aku mau jadi budak cinta Yesus. Ketik di live chat. Dan tidak berat ternyata untuk melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin Anda berkata, nggak bisa Pak mengampuni dia Pak. Terlalu menyakiti Pak. Nggak bisa Pak. Dia terlalu kejam. Dia perlakuan saya tidak adil. Dia tipu saya, tidak bisa Pak. Ingat lagi Pak. Nggak bisa Pak. Tapi kalau Anda jatuh cinta, apa saja yang diperintahkan Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepadamu, ternyata tidak berat untuk kita bisa melakukannya. Pelajaran malam hari ini sangat indah. Maaf, sangat memberkati saya. Saya mau terus berubah dengan sendirinya. Karena diperintahkan oleh orang yang saya kasih, istri saya, anak saya, dan juga Tuhan tentunya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, teman-teman yang diberkati, bisa isi live chatnya, bisa isi komennya, dan tulis tidak berat melakukan perintah Tuhan karena cinta. Itu satu kata yang kuat hari ini, dan silahkan Anda ketik di live chat, Anda ketik di komen. Karena kalau Anda jatuh cinta, apapun yang dikatakan orang yang Anda cintai, pasti tidak berat untuk kita lakukan. Begitupun juga dengan 600 sekian perintah dalam Alkitab. Sebagaimana kitab Yohanes berkata, ternyata tidak berat untuk melakukan perintah-perintahnya. Ketika kita jatuh cinta dengan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan. Saya percaya dalam nyanyian ini ada komitmen. Dalam nyanyian ini ada ketaatan. Dalam nyanyian ini ada kekuatan. Di mana Anda dan saya akan dibuat kuat untuk melakukan perintah-perintahnya. Karena kita mencintai siapa yang memerintahkan kita. Amin. Angkat tangan tinggi. Shadabakanamu. Kende bebe rabakana morada kanama. Kita pujikan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
Bapa, terima kasih untuk kekuatan agapau yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu eros menghancurkan. Karena kami tidak bisa mengasihi oleh karena nafsu semata, nafsu yang sementara. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami philia, kasih persaudaraan itu pun rentan. Karena banyak persaudaraan hancur, persaudaraan pecah, bahkan gereja pun pecah. Begitupun juga dengan storge, kasih dengan ikatan darah sekalipun. Keluarga demi keluarga saling melukai. Anak kepada ibu, ayah kepada anak terjadi dalam kehidupan. Tapi kami mau menerima agapau. Karena Engkau terlebih dahulu agapau kepada kami. Dan kami bisa agapau karena Engkau terlebih dahulu agape dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat kami terus jatuh cinta kepada firman Tuhan, jatuh cinta dengan hadirat-Mu, jatuh cinta dengan semua yang ilahi yang datang dari Tuhan. Karena dengan hati yang lebar terbuka karena jatuh cinta, maka apa yang Engkau perintahkan kami akan lakukan. Sebagaimana dalam kehidupan, seseorang bisa berubah karena melakukan perintah orang yang dicintainya. Begitupun juga hari ini pewahyuan membuat kami jatuh cinta kepadamu. Angkat tangan kanan tinggi bagi Anda yang berkata, aku mau jatuh cinta setiap hari dengan Yesus. Katakan, angkat tangan kanan tinggi, taruh tangan kiri di dada. Saya percaya ada kekuatan agapau, ada kekuatan agape, ada kekuatan kasih yang ikhlas tanpa masuk akal, tanpa syarat, tanpa menuntut balas. Itu memenuhi kehidupan kita. Shadabakanama radakanama. Sehingga kita bisa katakan kepadanya, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Kami tahu seseorang yang jatuh cinta pasti ingin menyenangkan yang dicintainya. Dan biarlah kami terus jatuh cinta dengan Yesus, agar apa saja yang kami perbuat menyenangkan yang kami cintai, yaitu adalah Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah di akhir akhir November. 11 bulan Tuhan sudah sertai kita luar biasa. Beberapa hari mendatang kita akan masuk ke bulan Desember. Kita sedang persiapan Natal, sedemikian rupa latihan-latihan Natal sedang dikerjakan oleh tim Natal. Pastor Yodian sebagai ketua daripada Natal 2020 sedang bekerja keras dengan tim
yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ibadah malam Natal kita tidak dilaksanakan siang di tanggal 20 Desember, itu hari Minggu. Tapi kita akan laksanakan premiernya jam 7 malam. Karena dari teman-teman berkata, Pak, nanti ada candlelight service. Jadi biar kita merasakan sesuatu yang lebih dalam, kita ibadah premier hari Minggu tanggal 20 Desember jam 7 malam. Spesial. Nah saudara, 11 bulan Tuhan sertai, dan dari apa yang kita terima di dalamnya ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Biarlah benih yang kita tabur dengan sukacita, terbukti 11 bulan Tuhan sertai, dan selamanya Tuhan akan menyertai kita. Amin. Shalom saudara. Pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penabisan imam besar, penabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang sering kali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia. Justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu,
pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah di akhir daripada ibadah kita, akhir November 2020. Luar biasa, Ebenezer, yes. Tuhan sertai kita sampai hari ini. Tadi di pertengahan ibadah kita ada lagu baru yang kita nyanyikan, yaitu dari Abo, walaupun nama kerennya Divaska, itu nama keren, nama biasanya Abo. Sudah bisa dinikmati di YouTube, di platform digital, di Spotify, di mana lagi? Di mana-mana. Oke, di mana-mana. Liriknya dibuat oleh anak rohani juga, Sheni, istri daripada Boyke Pahpahan, dan aransemennya dari kamu. Jadilah satu lagu yang indah, yaitu adalah satu yang pasti. Yuk sama-sama kita kembali pujikan berulang-ulang agar cepat hafal. Karena lagu ini indah. Karena satu yang pasti, Tuhan kita menyertai. Amin. Sama-sama kita pujikan. Satu yang pasti, kasih-Nya tak berkesudahan. Dia Bapa yang setia kepada anak-anaknya, selalu sertai setiap langkah hidup kita. Kesetiaannya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Kita nyanyikan bersama, satu yang pasti. Satu yang pasti, kasih-Nya tak berkesudahan. Ya Bapa yang setia kepada anak-anaknya, selalu sertai setiap langkah hidup kita. Kesetiaannya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Sekali lagi, satu yang pasti, kasih-Nya tak berkesudahan. Dia Bapa yang setia kepada anak-anaknya, selalu sertai setiap langkah hidup kita. Kesetiaannya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Kesetiaannya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. Sekali lagi, kesetiaannya sungguh nyata, karena janji-Nya ya dan amin. kita
Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus, menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, yang diberkati luar biasa dengan suara keras bersama dengan keluarga, orang-orang yang Anda cintai, yang ada di sekitar Anda. 3 kali kita katakan amin, amin, amin.